Shalom, jumpa lagi bersama saya hambanya Mazmur Marbun dalam program Renungan Kehidupan. Sebelum kita mendengarkan Renungan Kehidupan buat hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dan sehat hari ini karena kasih karunia-Mu. Roh-Mu berkuasa atas kami, memberi kami pengertian dan hikmat untuk menata hari-hari kami sedemikian baik hingga hidup kami berarti dalam pandangan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema renungan kehidupan kita hari ini, seandainya mereka tahu. Tema ini merujuk kepada penumpang dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Seandainya mereka tahu ajalnya akan tiba, tentu mereka akan rame-rame men-stop untuk tidak jadi berangkat. Seandainya mereka tahu. Persoalannya kan tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kematian itu bisa datang tiba-tiba. Jatuhnya pesawat itu hanya soal cara. Tapi intinya kematian itu datang tanpa permisi, tanpa ada pemberitahuan. Soal caranya bermacam-macam. Ada yang jatuh dari pesawat, pesawat yang jatuh. Ada beberapa minggu lalu di tempat kami ini, truk tronton remnya blong, sehingga menelan korban. Padahal korban itu lagi santai-santainya naik sepeda motor pulang menjemput cucunya dari sekolah. Ada korban. Jadi soal caranya itu bermacam-macam. Tapi intinya kematian itu datang kepada setiap orang. Tinggal menunggu saat dan waktu bagi saudara pemirsa dan saya kita mendapatkan giliran. Karena itu mari kita insaf, mari kita sadar bahwa kematian itu akan menjumpai, akan mendatangi siapa saja, tinggal menunggu giliran masing-masing. Jangan terlalu memusingkan soal caranya. Kalau jatuh dari pesawat itu mah dosanya banyak. Jangan menghakimi. Kematian akan datang menimpa setiap orang. Soal cara itu Allahualam. Dan yang perlu kita perbuat hari ini adalah menyadari, punya sikap hati yang bijak, menyadari bahwa saya pasti akan mati, tinggal tunggu giliran. Dan kita nggak tahu. Jangan berpikir, saya akan mati, saya nanti akan mati tua, saya nanti mati kalau sudah ujur. Itu semua orang berkehendak demikian, dan itu kehendak yang baik. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita hanya meminta dan berharap, tapi kedaulatan itu ada pada Tuhan. Seandainya mereka tahu ajalnya akan tiba, yang satu mungkin menunda penerbangan, yang satu mungkin akan berdiam diri di rumah, yang satu mungkin akan berbagi kasih dengan banyak orang. Karena waktuku mau tiba nih, aku mau mati nih, aku mau jadi orang baik dulu lah.
Ku jual hartaku ini, ku bagi-bagi sama semua orang, supaya kalau aku mati aku punya pahala. Akan ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi tahukah saudara, kalau waktu Tuhan sudah datang, tidur pun kita matinya. Tidur saja bisa mati. Jadi jangan terfokus kepada cara kematian seseorang, tapi mari kita fokus hari ini. Kalau kita mati, kita kemana? Kalau bahasa Batak bilang, tu dia ho dung mate ho. Kalau kita mati kemana? Soal cara mati urusan Tuhan. Kalau kita mati, kita kemana? Dalam Pengkhotbah 8 bilang begini. Pengkhotbah pasal 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi nggak bisa kita menahan kematian kita. Kita pasti mati. Karena itu apa yang kita buat sebelum kita mati? Persiapan apa yang kita buat sebelum kita mati? Supaya kita mati jangan sia-sia. Supaya kita mati jangan masuk neraka. Tapi kita mati, kita masuk surga. Itu persiapan yang pertama yang perlu kita perbuat adalah percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Dan setelah percaya, masuk pada poin yang kedua, hidup sungguh-sungguh. Karena kalau percaya saja tanpa engkau sungguh-sungguh, engkau tidak akan masuk. Kalau percaya saja tanpa jadi pelaku firman Tuhan, engkau tidak akan selamat. Jadi setelah engkau percaya, engkau harus memanage rohanimu, sehingga waktumu ada untuk Tuhan setiap hari. Engkau sibuk dengan dunia, is okay, karena itu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk bekerja. Tapi dengan Tuhan, engkau pun harus berbagi waktu dan beri waktu yang terbaik buat menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Berbuat kasih, melakukan kebenaran, menjauhi dosa. Itu yang perlu kita kerjakan setiap hari sebelum kita mati. Perbaikan-perbaikan karakter, perbaikan-perbaikan hidup, kemajuan-kemajuan rohani, itu perlu dibina setiap hari lewat hubungan dengan Tuhan, lewat saat teduh, lewat perenungan firman, lewat doa. Itu yang perlu dikerjakan setiap hari. Karena kita sedang menunggu giliran untuk mati. Kita sedang menunggu antrian untuk mati. Karena Pengkhotbah sudah bilang, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Artinya ketika giliran itu datang sama kita hanya tinggal, aku siap Tuhan. Ada lagu yang kuciptakan tentang menyongsong hari kematian. Sebenarnya intinya yang saya beri judul hidup hanya sebentar. Ini baitnya yang kedua. Hidup hanya sebentar, buatlah berarti, karena bila tiba waktunya, kita pun kan pergi. Jadilah bijak, persiapkan diri, bila waktumu tiba, alasanmu tiada arti. Jadilah bijak, artinya setiap hari kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan, mempersiapkan kematian. Karena sudah banyak bukti di sekitar kita bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Karena itu
bijaksanalah mengisi hidupmu. Jangan berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan berperilaku seperti orang fasik. Jangan berperilaku seperti orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Tapi berperilakulah sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran setiap hari. Sehingga ketika ajal datang menjemput kita, kita tidak mati sia-sia. Kita tidak mati binasa. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan. Justru lewat kematian itulah kita menjadi bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Karena di masa hidup kita, kita telah mengisinya dengan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang kekal. Jadi jangan sia-siakan waktumu yang sementara ini, tetapi hiduplah dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.